kasih saudaraku Malaysia udah bantu Indonesia. Indonesia ekonominya masih turun sekali ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah artikel melalui WhatsApp saya. Ini dari Liputan 6. Judul atau tajuknya ialah Bantu atasi pandemi COVID-19, Malaysia sumbang alat kesehatan untuk Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Masih sempat-sempatnya Malaysia bantu Indonesia. Padahal case di Malaysia masih tinggi ya. Masya Allah, tabarakallah Malaysia. Ini baru serumpun. Oke, saya akan bacakan artikelnya ya. Liputan6.com, Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia memberikan bantuan kepada Indonesia berupa alat-alat kesehatan guna membantu memerangi pandemi COVID-19. Yang Mulia Datuk Saifuddin Abdullah menyerahkan alat kesehatan atas nama pemerintah Malaysia kepada Republik Indonesia pada tanggal 15 September. Oh, berapa hari yang lepas? 2021 di Pangkalan Udara Subang, Selangor, Malaysia. Inisiatif ini merupakan bukti hubungan yang kuat dan sangat baik antara kedua negara. Masya Allah. Gini ya kawan-kawan ya, jangan jauh-jauh lah ya. Ketika saya bantu seorang paci yang tengah kesusahan itu, ramai-ramai orang Malaysia bantu ya kan. Ramai-ramai loh. Mereka itu berlomba-lomba untuk membantu. Karena mereka punya keyakinan, termasuk kita sebagai orang yang muslim berkeyakinan kelak segala sesuatu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala maupun di dunia ataupun di akhirat. Itu pasti. Oke, next. Mengutip rilis resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, Malaysia dan Indonesia terus berkolaborasi erat dalam perjuangan bersama melawan pandemi COVID-19. Saya yakin ya, dalam beberapa bulan ke depan Malaysia sudah memasuki fase kelompok herd immunity. Karena di Malaysia total vaksinasinya itu sudah mencecah 75%. Sedikit lagi. Adapun sumbangan dari Malaysia terdiri dari wadah tangki ICU dan oksigen cair, konsentrator oksigen, obat-obatan, terapeutik, dan barang-barang medis sekali pakai lainnya. Masya Allah, terima kasih saudaraku Malaysia sudah bantu Indonesia. Itu pasti diperlukan untuk next ke depannya. Karena case di Indonesia itu kemungkinan bisa naik lagi karena vaksinasi dekat Indonesia itu masih rendah sekali. Target pemerintah Indonesia itu 200 juta lebih orang yang divaksinasi. Sekarang baru totalnya ya 67 juta kalau tak silap. Antara 67 juta sampai 75 juta. Belum setengahnya, masih jauh ya kan. Ditambah lagi manusia haram jadah itu sombong sekali anti vaksin. Saya tidak perlu sebutin negerinya. Sangat sombong di ujung Sumatera itu. Endingnya negeri itu yang di ujung Sumatera yang sombong itu masuk zona merah karena rakyatnya mayoriti tidak ingin divaksin. Kan sudah mendapat ya, tidak ada ikhtiarnya sama sekali. Oke, next. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, telah menerima bantuan atas nama pemerintah Indonesia. Bantuan utama dikirim melalui pesawat Royal Malaysia Air Force. Wow, dengan sisanya akan dikirim secara bertahap. Malaysia berkomitmen akan terus bekerja sama dengan sesama negara anggota ASEAN dan mitra internasional dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19 menuju pemulihan penuh. Terima kasih saudaraku serumpun Malaysia sudah menyokong dan membantu Indonesia. Di sini yang saya amat-amat salut ya, Malaysia itu sempat-sempatnya bantu loh ya kan. Kalau misalkan di keadaan normal is okay ya kalau bantu, misalkan bantu dalam memadamkan kebakaran. Ini loh, misalkan di keadaan pandemik ini kan ekonomi tengah turun, tapi masih sempat-sempatnya bantu. Ya Allah, terharu sekali kawan-kawan ya. Kalau tak silap juga Malaysia banyak dibantu, tapi dari segi vaksin. Contoh, baru-baru ini saya dengar Arab bantu, Inggris bantu, maka dari itu stok vaksin di Malaysia itu mencukupi, tidak kekurangan, bahkan sedikit lagi akan memasuki fase kelompok herd immunity. Sedikit lagi.
Cuma amat disayangkan pemerintah Malaysia cepat-cepat membuka pelancongan. Menurut saya terlalu cepat. Nantilah tunggu 80% atau 90% itu baru dibuka. Ini kalau tak silap baru 75%. Harusnya sabar sedikit. Ditambah lagi penduduk Malaysia yang tak begitu banyak. Kalau tak silap penduduk Malaysia itu 32 juta lebih. Dan ditambah lagi banyak yang ngasih sumbangan ke Malaysia berupa vaksin ya. Kalau Indonesia penduduknya ramai 200 juta lebih, and then yang kasih sumbangan itu baru sedikit. Saya dengar-dengar itu yang kasih sumbangan itu Belanda, lepas itu Amerika. Itu pun tak begitu banyak vaksinnya yang disumbangkan. Ya iyalah, nyumbang masa banyak-banyak ya, mikir aja ya kan. Harusnya Belanda tuh yang menjajah Indonesia dulu beratus-ratus tahun, itu ngasihnya banyak, bahkan seluruh Indonesia dibagi vaksin harusnya ya kan. Setimpal harta Indonesia yang dibawa pergi ke negara Belanda, berapa coba? Makanya negara dia orang tuh maju karena merompak harta benda kita. Kalau mereka tidak merompak, negaranya tidak akan semaju sekarang, saya yakin. Belanda. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah video di IG atau Instagram saya. Oke, kita sama-sama akan tengok video apa yang dikirim untuk saya. Bapak Dua Besar menerima bantuan. Oh, ini videonya. Masya Allah. Masya Allah, terharu saya Allah. Ini videonya ada nih. Banyaknya, Masya Allah. Aduh, terharu kawan-kawan. Lajunya. Terharu, swear ya Allah. Banyak kali itu bantuannya. Satu itu loh, satu kapal ya. Gila tuh. Oke, kita play satu kali lagi ya. Ya Allah, ini lajunya. Masya Allah. Masya Allah, terharu saya Allah. Ada bendera Indonesia sama Malaysianya. Allah. Ya Allah, terharu ya Allah. Makasih saudaraku Malaysia udah bantu Indonesia. Indonesia ekonominya masih turun sekali ya. Sama saja sih sebenarnya. Cuma kan penduduk Indonesia ramai dan vaksinasi di Indonesia masih sedikit ya. Kalau Malaysia udah hampir menyentuh kelompok herd immunity, sekejap lagi insya Allah Malaysia pulih, pelancongan sudah dibuka. Ya Allah, terima kasih. Terharu saya tengoknya ya Allah. Bagi yang lihat video saya ini yang masih resist, harap lihat video ini dan renungi bahwa Malaysia itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Malaysia itu jiran kita. Kita harus berbaik sama jiran. Karena kalau ada apa-apa dengan negara kita, yang pertama tolong itu jiran. Paham? Begitupun dengan kehidupan sehari-hari. Berbaiklah sama jiran. Kalau ada apa-apa itu jiran dulu yang datang. Bukan saudara kita yang jauh. Bukan jiran. Itu yang harus difahami kalian semua. Buka hati kalian, please. Udah dikasih COVID-19, harus sadar. Bukanya tambah menjadi-jadi. Saya sering dikencam, tapi tidak apa-apa. Saya udah biasa. Tapi please, jangan bawa-bawa negara, mengecam-mengecam negara, ya kan? Tidak berubah-berubah coba. Allah sudah turunkan wabah ini supaya sadar. Tapi perangai kalian, kelakuan kalian sama aja. Malahan saya dihujat juga, ya kan? Allah Akbar. Semoga Allah bagi hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang sudah bantu Indonesia. Pasti ini sangat diperlukan next time, bahkan sekarang juga masih diperlukan. Angka kematian di Indonesia kan masih tinggi juga, masih 300 lebih. Itu masih tinggi termasuknya ya kan. Case hariannya alhamdulillah 3000. Tapi angka kematiannya itu tinggi loh, 300. Case hariannya 3000, kematiannya 300 lebih. Itu tinggi itu. Secara persentase itu tinggi itu. Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia semakin erat. Abaikan tuh yang resist-resist. Biarlah mereka ke laut. Go to hell sekalian lah. Terima kasih Malaysia. Hormatku dari Indonesia. Oke teman-temanku semuanya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.